Tapi faktanya, sekencang apapun kita ingin membuat sebuah konten organik, kita meng-hire beberapa expert untuk membantu kita membuat konten yang baik, itu semua sebenarnya akan kalah dengan apa yang dilakukan website-website monster. Kamu punya jualan A, mereka juga punya. Kamu punya jualan B, mereka pasti juga punya. Bahkan yang mereka tidak punya, mereka punya mesin keyword untuk menciptakan keyword baru. Ketika diklik tidak ada barangnya. Halo guys, selamat datang di Tanya Layana. Bersama saya Anggit, manajer operasional di layana.id. Hari ini kita akan membahas tentang SEO. Banyak orang yang menyebutkan bahwa SEO sudah tidak lagi relevan. Mengapa seperti itu? Mari kita bahas. Beberapa tahun ke belakang, SEO itu menjadi primadona dalam hal pengelolaan website maupun cara jualan dan bagaimana kita mengenalkan produk kita kepada dunia untuk bisa ditangkap oleh Google. Nah, dengan update-nya beberapa algoritma yang sekarang ini ada, kemudian tingkat persaingan website semakin banyak, kemudian banyak sekali settingan yang harus dimainkan di dalam sebuah website, itu membuat banyak sekali website yang ada di dunia, mungkin khususnya di Indonesia, itu tereliminasi oleh datangnya website-website baru yang memiliki settingan yang baik, setup yang baik, dan memiliki siapan tim mungkin dan budget yang lebih besar untuk menyiapkan struktur website yang sangat mumpuni untuk SEO. Jika kalian ingin membuat website saat ini dengan settingan keyword yang Anda ingin tentukan, kemudian kita baru mulai memainkan SEO, tentu kita harus melihat peta persaingan yang ada di dalam Google. Apakah keyword yang kita setting itu masih bisa ikut bersaing dalam peta kompetisi? Atau keyword yang kita setting ternyata halaman pertama kolom pencarian di Google itu sudah sangat kompetitif. Banyak monster website yang besar yang ada di sana. Contoh mungkin salah satu keyword yang kita bisa riset bersama-sama, misalnya kita menjual sebuah produk misalnya jual topi. Ketika kita menjual sebuah topi, kita cari di Google, maka website yang ada di halaman pertama Google sudah pasti itu monster semua. Ada Tokopedia di sana, ada Shopee di sana, ada Bukalapak, Lazada, segala macam e-commerce yang ada di dunia atau ada yang ada di Indonesia itu menempati peringkat pertama. At least kita mungkin dengan budget yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, masuk ke dalam halaman kedua kolom pencarian mungkin hal yang sesuatu yang prestasi. Nah, itu beberapa pandangan mengenai SEO dan sedikit dari sisi gelapnya. Nah, dengan adanya itu, apakah pebisnis masih harus menerapkan SEO ini? Apakah SEO ini masih relevan untuk diterapkan? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Ini sesuai dengan kebutuhan dari bisnis kita. Kita goals-nya atau tujuannya ini ingin ke arah mana? Apabila ingin masih eksis di kolom pencarian Google dengan keyword tertentu yang kita setting, maka mempertahankan effort untuk menjalankan SEO adalah jalan yang harus dilalui dengan berbagai macam lika-likunya, dengan persaingan yang begitu ketat, itu perlu dilakukan. Namun ada hal yang saat ini potensial untuk dilakukan, yakni adalah dengan menggunakan Google Ads. Google Ads membantu closing, menemukan customer dengan keyword yang kita tentukan, target yang kita ingin capai, itu dilakukan dengan mudah. Kita bisa memilih siapa klien yang akan datang, daerah mana dia tinggal, dia minatnya apa, itu dengan mudah kita capai. Itu yang ingin dimainkan oleh Google.
Untuk apa? Untuk merangsang kita menggunakan Google Ads supaya Anda lebih cepat untuk mendapatkan customer. Namun di sisi lain juga persaingan ketat di dalam SEO itu membuat semakin banyak orang menggunakan cara instan seperti menggunakan Google Ads. Menggunakan SEO maupun menggunakan Google Ads sama baiknya dengan tujuan yang sama, yakni mendapatkan customer, mendapatkan klien. Namun cara yang diambil adalah dua cara yang sangat berbeda. Yang satu dengan SEO, which is kita melakukan kontenisasi dengan cara organik, melakukan riset keyword dengan cara yang manual, kemudian mendapatkan indeks dan mendapatkan customer dengan bertahap. Kemudian dari Google Ads kita mendapatkan cara yang lebih simple, cara yang lebih singkat. Namun ada konsekuensi di dalam situ, yakni masalah anggaran. Dalam Google Ads kita bisa mendapatkan customer yang kita inginkan. Mau sehari 100, sehari 200, sehari 300 bisa dengan target yang kita setting. Namun dibalik itu, apakah kita siap untuk menanggung anggaran yang akan kita keluarkan? Dalam Google Ads kita mengetahui bahwa pembayaran bisa dilakukan dalam beberapa pilihan, yakni dengan rasio klik kunjungan, bisa juga dengan rasio impresi, dan banyak sekali cara yang akan didapat. Dan kita bisa setting berapa anggaran harian kita dalam satu hari. Dan juga kita bisa melihat di keyword-keyword yang kita setting, per keyword itu dikenakan harga bid tertingginya berapa. Ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 10.000. Seperti keyword properti itu 10 ribuan. Nah, tergantung dari keyword yang kita setting. Itulah mungkin beberapa perbedaan antara SEO dengan Google Ads. Jika Anda perusahaan baru yang ingin cepat mendapatkan customer secara instan, menggunakan Google Ads atau SEM itu adalah cara yang paling mudah, yang paling cepat. Karena kita bisa memilih customer kita bisa memilih target kita punya anggaran untuk itu, which is kayak kita menggantikan sales canvassing. Sales canvassing di target sehari harus closing berapa orang. Namun itu baru prospek. Dengan Google Ads kita mungkin bisa setting itu sampai bisa closing, semudah itu. Namun harga yang harus dibayar tentunya kita akan berkalkulasi lagi apakah kita mampu untuk melakukan itu. Kalau kita menggunakan Google SEO, waktu yang digunakan untuk masa development, masa maintenance, kemudian kita mencapai peak performance hingga keyword kita bisa dicari Google, itu bisa terjadi berbulan-bulan. Jadi menggunakan Google Ads adalah cara tercepat, cara paling instan yang bisa dilakukan oleh Anda pebisnis baru yang ingin mendapatkan customer secara cepat. Ketika kita menggunakan Google Ads, kita misalnya setting jualan topi, kita ada di sini, dan Tokopedia dan lain-lain ada di sini. Apakah customer akan mengeklik website kita atau dia lebih memilih Tokopedia? Pertanyaan itu. Google Ads hanya akan membantu menampilkan website Anda pada kolom pencarian yang sudah disetting. Untuk customer berminat mengeklik website Anda atau tidak, ini kembali ke awareness, branding dari perusahaan Anda. Kemudian yang paling tepat, yang paling penting adalah copywriting. Copywriting sangat menentukan bahwa website Anda ini menarik apa tidak, atau membuat orang penasaran sehingga orang mau mengeklik website yang Anda sedang promosikan. Ada yang namanya Google Ads, ada yang namanya Facebook Ads, ada yang namanya TikTok Ads. Google Ads itu turunannya adalah YouTube. Jadi kita bisa memilih kita mau tampil di pencarian aja atau di display merchant yang sudah kerjasama, misalnya detik.com, atau tampil di website-website yang sudah menjadi mitra, atau website lain yang membuka AdMob-nya untuk diisi ads gitu kan. Atau kita mau tampil di YouTube aja, itu kita bisa memilih. Kemudian yang di Facebook Ads itu turunannya adalah kita bisa tampil di Facebook, kita bisa tampil di Instagram, dan di Facebook dan di Instagram ada tambahan untuk call to action ke WhatsApp. Di WhatsApp bisnis bisa juga dipromosikan dengan cara seperti itu. Kemudian ada TikTok, ya, yang mana mempromosikan bisnis kita melalui TikTok secara ads,
yang mana itu akan muncul setiap kali berapa kali scroll ataupun searching. Dan mungkin masih banyak platform ads lainnya. Dan di dalam Tokopedia dan Shopee pun ada ads. Di dalam Gojek pun ada ads. Jadi kita bisa memasukkan di situ. OLX saja di dalamnya kita bisa mengiklan di situ. Jadi banyak sekali platform ads yang ada di internet dan kita bisa mencoba sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Kira-kira itu platform ads mana yang paling mendatangkan customer yang bagus. Misalnya kita jasa pengawalan kami, Google dan YouTube adalah tempat yang paling terbaik. Namun ketika kita menjual makanan atau minuman atau produk customer good, itu mungkin sosial media, Facebook, Instagram, TikTok itu hal yang tepat yang bisa dilakukan. Namun satu hal yang pasti, ketika kita sudah tahu siapa customer kita, cara yang akan kita lakukan itu cara yang akan tepat yang bisa mempertemukan kita dengan customer. Misalnya kami Layana ID adalah jasa pembuatan aplikasi. Kami tahu bahwa customer kita adalah orang yang mengeklik di Google maupun YouTube. Kita sangat mengoptimalkan yang ada di sana. Jadi kalau kalian kuatnya di sosial media, mungkin di platform itu yang harus dikuatkan juga. Bagaimana caranya kita tahu customer kita itu mencari kita lewat apa? Yang pertama harus dilakukan ya, kita memberitahu kepada semua calon customer bahwa kita itu jualan ini loh, dengan cara membuat katalog, membuat artikel, membuat postingan di sosmed. Semua cara kita harus lakukan. Maka ketika itu sudah semua dilakukan, kita akan mengetahui customer kita datang dari mana. Itulah yang harus dimaksimalkan. Jadi kalau kita melihat di YouTube itu display banget ya, display banget. Di barang yang kamu jual secara displaynya bagus, maka mungkin di sana akan bagus juga. Nah, sedangkan yang ada di website itu biasanya yang sifatnya naratif, sebuah cerita maupun sebuah deskripsi produk tertentu gitu kan. Itu pasti mempunyai segmen yang sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu dicari tahu dengan cara tadi yang saya bilang, memberitahu kepada dunia bahwa kita itu punya sesuatu gitu. Ketika kita punya website, kemudian kita mempercayakan kepada SEO expert, itu layak dicoba, karena itu tadi kan sebuah langkah untuk kita memberitahukan kepada dunia juga bahwa kita punya sesuatu dengan cara itu juga. Jadi menebar jala siapa yang nanti akan mendapatkan, atau customer kita ini akan mencari kita lewat website kah, atau sosial media, atau yang lainnya. Jadi bisa mungkin website kita bekerja sama dengan SEO agency, kemudian untuk di sosial media kita bekerja sama dengan digital marketing agency. Itu why not gitu, nggak apa-apa dicoba. Tapi faktanya sekencang apapun kita ingin membuat sebuah konten organik, kita meng-hire beberapa expert untuk membantu kita membuat konten yang baik, itu semua sebenarnya akan kalah dengan apa yang dilakukan website monster. Kamu punya jualan A, mereka juga punya. Kamu punya jualan B, mereka pasti juga punya. Bahkan yang mereka tidak punya, mereka punya mesin keyword untuk menciptakan keyword baru. Ketika diklik tidak ada barangnya. Kita sebagai pemilik website yang baru mulai, apakah ya bisa kita melampaui website monster tadi? Yaitu kita harus mengenali siapa customer kita. Itu yang akan memenangkan kita. Sebut saja Shopee, Tokopedia, atau monster yang lain. Itulah yang sebuah wadah yang menampilkan beberapa macam produk yang ada di dalam aplikasi atau website itu. Tapi kita sebagai pemilik produk, kita sebagai pemilik brand, justru harus menguatkan secara engagement kita, awareness kita, untuk membuat customer kita itu loyal dengan kita, dan bahkan customer kita itu bisa mempromosikan produk kita untuk dipakai kenalan dari customer kita. Itulah yang akan memenangkan peta persaingan dalam mencari sebuah customer baru atau memenangkan persaingan dalam penjualan produk. Jadi dari kemarin banyak sekali yang bertanya kepada saya, Mas, saya goalsnya ingin meningkatkan penjualan
penjualan ya, penjualan. Ini saya ingin membuat aplikasi. Baiknya aplikasi dulu apa website dulu? Nah, kemudian saya tanya, sudah punya website atau belum? Belum mas, baru mau buat aplikasi dulu. Oke. Kemudian setelah aplikasinya jadi nanti mau dipromosikan seperti apa mas? Kemudian dia jawab, nah kalau itu saya belum tahu mas. Wah, bagus sekali. Kemudian dari pertanyaan itu coba saya telaah lagi, kemudian saya sampaikan bahwa aplikasi untuk meningkatkan penjualan itu nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi ini hanya sebuah wadah untuk memindahkan customer behavior kita dari mulai WhatsApp atau Telegram atau SMS menjadi ke sebuah platform aplikasi. Yang mana di situ kita bisa kasih katalog, kita kasih promo, kita kasih notifikasi supaya customernya itu engage ke aplikasi. Setelah kita membuat aplikasi, permasalahannya tidak berhenti di situ. Pertama, bagaimana kita menemukan customer kita melalui aplikasi? Kan harus dipromosikan. Promosikan melalui apa? Apakah melalui website? Website belum punya. Mungkin melalui sosial media, mungkin oke. Apakah customer nggak ngecek ada websitenya apa enggak? Atau ke YouTube mungkin nanti ngarah ke Play Store bisa juga. Namun yang pasti, setiap aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya sudah ada websitenya untuk memperkenalkan product knowledge. Minimal landing page lah. Untuk memperkenalkan, memperjelas bahwa aplikasi ini tentang apa. Karena ketika kita mencari di Google, itu yang keluar adalah website dulu pasti, sosial media kedua, YouTube mungkin ketiga. Nah, ketika aplikasinya ada yang ada di Play Store, ya kita mencarinya itu di Play Store. Oke, di Google Play Store itu ada fitur ads, bisa juga diiklankan. Tapi ya, tidak memberikan fundamental yang akan ditemukan customer ketika pertama kali. Ya kalau budget kita itu selalu ada, tapi kalau pas budget kita nggak ada, ya aplikasinya akan ada di kolom pencarian Play Store aja. Itu yang saya sampaikan. Kemudian dari situ saya menjelaskan bahwa aplikasi itu hanya wadah, tidak bisa untuk meningkatkan penjualan. Kecuali kita sudah punya pangsa pasar yang oke, dan kita pindahkan behaviornya ke dalam aplikasi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa bisnis kopi, dia punya banyak member kemudian dipindahkan ke situ, atau bisnis fast food seperti McD, KFC, Big Burger, Burger King, itu punya pangsa pasar, punya promo, dipindahkan menjadi aplikasi. Kemudian promonya ditukarkan untuk menjadi sebuah produk. Itulah cara yang paling tepat. Atau memang bisnis utamanya sudah aplikasi seperti Gojek, mau nggak mau harus pakai aplikasi. Itu cara yang tepat ketika kita membuat aplikasi. Tapi kalau aplikasinya ini adalah sebuah jualan produk atau toko online, kita ingin meningkatkan penjualan dan menggunakan aplikasi ini kurang tepat. Yang tepat adalah membangun website, membangun citra pada websitenya, dan bagaimana kita mempromosikan websitenya supaya bisa mudah dicari di Google, bisa mudah dicari di platform lain, dan memberikan awareness kepada customer. Kita juga punya sosial media, kita punya eksistensi di YouTube, kita punya eksistensi di Instagram dan segala macam. Itu yang membuat penjualan kita bisa naik. Atau mungkin kalau ada produk pakaian atau tertentu, kita bisa endorse kepada influencer yang punya pasar yang tepat. Itu hal yang paling bisa dilakukan ketika kita ingin meningkatkan penjualan kita, bukan membuat aplikasi. Jika anggaran kita terbatas, yang pertama harus kita bikin adalah sebuah citra, branding. Bagaimana kita mengemas sebuah produk kita menjadi produk yang apakah premium produk itu? Apakah produk itu hanya sekedar display, atau produk itu ingin menyasar customer yang seperti apa? Apakah anak SMA? Apakah anak kuliah? Apakah orang kerja? Nah, membangun citra itu dengan cara apa? Banyak. Satu, kita bisa membuat sosial media aja. Apakah itu bisa membangun citra? Bisa. Yang kedua, kita bisa membuat website. Apakah itu sebuah cara membangun citra? Bisa. Setelah kita mempunyai citra, kita punya landasan ketika orang ini mencari produk, ketemu dengan produknya kita.
Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat skema promosi yang lain, yakni memperkenalkan secara masif. Bisa dengan cara Google Ads, kemudian bekerja sama dengan agensi maupun influencer untuk mengiklankan produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Kemudian mungkin bekerja sama dengan marketer-marketer lain untuk melakukan proses bisnis seperti afiliasi maupun MLM. Itu hal-hal yang bisa dilakukan ketika ingin meningkatkan penjualan. Untuk masalah budget, ketika kita sudah punya website, kita ingin membuat ini bertahan di SEO, hanya melakukan secara organik saja, atau melakukan keduanya, atau melakukan Google Ads saja, atau SEM saja. Bagaimana dengan anggarannya? Pertama, kita harus melihat kesiapan dari anggaran yang kita miliki. Apakah anggaran kita miliki ini temporary atau sepanjang tahun kita sudah menyiapkannya? Ketika anggaran kita temporary, maka planning yang paling bisa dilakukan itu adalah membuat rencana anggaran untuk dilakukan di Google Ads, karena dilakukan secara temporary dan kita ingin menargetkan orang yang ingin kita targetkan untuk bisa mendatangkan closing secara cepat. Namun ketika kita sudah mempunyai anggaran yang proper, anggaran yang sepanjang tahun kita bisa maksimalkan, memainkan dua peranan dengan SEO dan SEM secara sekaligus, itu hal yang paling tepat yang bisa dilakukan. Karena ketika kita tidak bisa membiayai Google Ads lagi, SEO yang telah kita bangun sudah bisa menjadi fondasi. Jadi apakah SEO masih relevan pada tahun ini? Jawabannya kembali kepada bisnis Anda, target Anda, customer yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai, dan kesiapan anggaran. Tentukan mulai dari sekarang. Apakah kehadiran influencer bisa mematikan kehadiran teknik SEO pada website? Jawabannya kita akan bahas di video selanjutnya.